Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Iya. Ya. Kembali lagi bersama saya Rico dan Ranskai di Gibas Setan. Daripada kita ngomongin manusia, lebih baik kita Gibas Setan. Yo. Ada apa ini untuk episode Gibas Setan kali ini, Bro Rico? Episode kali ini kita bakalan ngomongin tentang rumah sakit terbengkalai di Kabupaten Bandung. Bandung, kota kenangan. Yes. Kota adem nih. Ada banyak bidadari di sana dan juga banyak hal mistis juga. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Respect lah buat Bandung. Yes. Bandung ini kotanya enak banget loh, Sob. Sawis pastilah. Dinginnya itu gimana ya? Cuacanya tuh enak, pemandangannya enak. Yes. Orang-orangnya juga enak kalau Orang-orangnya juga enak. Kalau ngomong itu punten. Kumaha dama. Gue respect banget lah sama Bandung Itu ya. Jadi di hati itu tenang banget gitu ya. Itu orang-orang Bandung ya. Orang-orang Itu Bandung ya. Vibe-nya Bandung seperti itu ya, kalem banget ya. Oke. Ini Mungkin karena cuacanya juga mendukung. Kadang-kadang hal-hal mistis juga tergambarkan juga loh, Bro. Ya salah satu dengan cerita tadi tuh yang kamu mau ceritakan sekarang ini kan. Rumah sakit terbengkalai. Gila, rumah sakit terbengkalai. Pasti tuh ada hal-hal mistis di sana. Ya, karena apa? Ya selain bangunan kosong itu rumah sakit, boy. Yes. Banyak orang sakit dan meninggal di tempat tersebut. Ngeri. Rumah sakit kan gitu ya pastinya ya. Pasti dong. Nah kali ini nih ceritanya tentang Pak Sutri, pasangan suami istri. Ada apa dengan Pak Sutri? Jadi nih suatu ketika ini ada pasangan suami istri yang baru akan memiliki seorang anak. Oke. Yang kandungannya sudah 9 bulan dan akan melahirkan seorang anak pertama. Udah waktunya nih. Sudah waktunya. Nah, sebelumnya nih pasangan suami istri ini dia kontrol untuk anaknya ini, kandungannya ini di klinik-klinik di bidang-bidang terdekat ya. Dan kebetulan jadwalnya untuk melahirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke. Jadi lebih cepat, bisa dibilang lebih cepat tuh. Dan lebih cepatnya ini dia tidak melihat waktu, coy. Gimana? Saking cepatnya tidak bisa melihat waktu. Jadi waktunya nggak waktu yang normal, di tengah malam. Wow. Kontraksinya dia yang berlebihan itu di tengah malam. Emergency banget. Itu udah waktu yang jam-jam ini ya, jam-jam sepi lah ya. Jam-jam sepi lah. Jam 12-an gitu ya. Dengan keadaan kondisi keuangannya dia ya menengah ke bawah ya. Jadi untuk kendaraan dan apapunnya itu kurang memadai. Ya, seperti itu. Nggak mendukung lah ya. Kurang mendukung. Nah, saat itu kontraksi kepada istrinya, anggap aja ini namanya Pak Andi ya, kita samaran ya Pak Andi ini. Pak Andi ini saat itu melihat istrinya kontraksi yang sangat berlebihan. Aduh Pak, gitu-gitu lah ya, sakit-sakit. Pak, ini udah mau keluar nih. Ini waktunya keluar sepertinya karena ini kontraksinya kenceng banget. Masih dan teriak-teriak tuh ya kalau orang sakitan ya. Dan air ketubanya itu keluar sedikit-sedikit gitu. Aduh, panik dong. Ya panik dong. Saat itu kendaraannya masih belum ada, motor pun dia belum ada. Dan akhirnya Pak Andi ini minta tolong ke tetangganya untuk minjam sepeda motor. Anjir. Posisi hamil, udah kontraksi, air ketuban bocor, naik sepeda motor. Mau nggak mau nggak ada kendaraan lagi. Tengah malam lagi. Antara jam 12 jam 1 malam gitu dia. Nggak ada pilihan lain. Dia gedor tetangga, dia pinjam motor, akhirnya dipinjemin motor sama tetangganya itu. Jalanlah dia mencari rumah sakit terdekat di area rumah dia.
Yes. Terdekat ternyata ada tempatnya itu satu klinik, dia sudah tutup. Entah gimana ceritanya saat malam itu, kok banyak yang lagi tutup, kok rumah sakit tutup sih, kok klinik tutup sih. Kalau klinik ya pasti tutup. Tutup ya. Kecuali rumah sakit ya, pasti ada unit gawat darurat dong. Nah, sedangkan rumah sakit yang pasti itu jaraknya hampir 50 menit dari rumah dia. Waduh, jauh banget. Bisa dibayangin kan, dia naik sepeda motor coy, kesakitan kena polisi tidur kayak apa kan. Aduh, ya kan. Akhirnya kan Pak Andi ini berpikir terdekat dimanapun, entah itu bidan atau apa yang terdekat, bagaimana caranya istriku langsung bisa melahirkan di tempat tersebut. Nah, kondisi tersa itu pasti ada ide dong. Ada dong. Akhirnya dia jalan nih. Oh, dia jalan, nggak bisa keras juga, nggak bisa banter juga, dia nggak bisa ngegas juga gitu loh. Dia jalan, akhirnya di menit ke 15 menit kemudian. Nah, 15 menit kemudian dia melihat rumah sakit yang masih buka, terang. Oke. Dan itu berada di seberang jalan. Jadi dia harus putar balik dulu nih. Tiba-tiba ada rumah sakit, dia nggak tahu dong. Nggak tahu, dia nggak. Ini rumah sakit apa? Nggak sampai kepikiran karena dia fokus ke istrinya. Yes. Yang penting ada rumah sakit. Dia nggak ada pikiran ini rumah sakit apa, ini pernah ini nggak ada. Yang penting dia putar balik, ada rumah sakit buka nih. Putar balik nih dia. Saat masuklah ke rumah sakit. Ya rumah sakit normal biasa, rumah sakit. Cuman memang untuk pengunjungnya saat itu tidak ada. Cuman ada bidan, suster-suster dan dokter. Pak Andi sama sekali tidak melihat pasien. Tapi dia nggak menggubris. Aku nggak peduli lah, nggak peduli. Yang penting istriku selamat gitu aja. Dia nggak peduli dengan pasien yang lain. Dia mempedulikan istrinya yang mau melahirkan. Setelah dia parkir, dia bopong nih istrinya, ya kan. Dan ada suster dari jauh dia membawa dorongan ini nih, kursi dorong nih. Oh iya. Untuk membantu dorong tuh ya. Untuk membantu istrinya duduk di arahkan ke ruang bersalin. Nah, anehnya biasanya kan kalau kamu datang ke rumah sakit kamu harus registrasi dulu. Yes. Ini pasien nama ribet siapa? Ribet lah pokoknya. Dan bla 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 kayak gitu kan. Ini enggak, langsung ditanganin. Langsung setelah dia didudukin ke mana? Kursi tersebut diarahkan ke tempat bersalin, kamar bersalin. Dia mikir kok nggak registrasi, persetan lah. Persetan lah. Yang penting dia mungkin setelah melahirkan nih, ya kan. Setelah dia masuk ke rumah sakit, ke ruangan bersalin, normal. Maksudnya orang-orang susternya kayak dokternya tuh normal, orang-orang biasa kayak orang biasa gitu. Dan bapaknya ini kan dia nggak boleh di dalam nih, dia harus tunggu di luar. Yes. Proses bersalinnya ini harus ditunggu di luar kamar, dia nggak boleh masuk di dalam. Kan ada beberapa rumah sakit tuh ada yang boleh kamu masuk di dalam untuk divideoin, ada yang kamu nggak boleh masuk di dalam, kamu harus tunggu di luar. Kebijakannya beda-beda. Lah, rumah sakit yang dia datengin ini dia nggak boleh masuk di dalam. Oke. Dia harus tunggu di luar. SOP-nya lah ada di rumah sakit itu, nggak boleh lah ya. Nggak boleh. Oke. Menjerit-jerit nih sirinya nih, kesakitan ya kan. Ya pasti gitu dong. Kesakitan, ada suaranya susternya untuk menenangkan istrinya. Nggak bisa keluarin dong gitu dramatisnya ya. Dorong gitu. Dorong ya ibu, dorong pelan-pelan, ini mau keluar. Nah, si Bapak Andi ini dia cuma bisa dengerin dan ngintip dari jendela kecil. Di pintunya itu, pintu masuknya kan rumah sakit pasti ada kayak kacanya kecil gitu kan di pintu masuknya. Dia cuma bisa ngintip. Itu pun dia nggak ngeliat full, itu nggak bisa ngeliat full. Jadi ketutupan kayak susternya. Ini tolong, apa ini bro, sakit banget, sakit sekali. Menjerit-jerit. Akhirnya keluarlah anak tersebut dengan sehat. Gitu lah ya. Seneng dong. Si Pak Andi seneng dong. Anakku akhirnya lahir nih anakku, alhamdulillah ya Allah. Ya kan. Keluarlah salah satu suster dari dalam kamar bersalin itu untuk nyamperin Pak Andi. Bilanglah suster itu, Pak Andi, alhamdulillah anaknya sudah lahir secara normal. Tidak ada cacat, Bapak. Alhamdulillah. Oh ya, terima kasih suster, terima kasih. Lah,
setelah itu suster itu tidak mengarahkan Pak Andi ini untuk registrasi di resepsionis. Dia bilang, oh mungkin nanti deh pagi mungkin kali ya gitu. Oke, akhirnya suster tersebut habis ngasih tahu Pak Andi, dia kembali masuk ke ruangan bersalin. Pak Andi duduk. Sebentar ya Pak, saya masuk dulu, nanti kalau sudah Bapak waktunya bisa menjenguk istri Bapak, saya kabarin lagi. Masuk nih susternya nih. Udah dibersihin, terus hari-hari digunting dan sebagainya, ya kan, udah selesai, udah dibersihin, udah di samping ibunya itu, anaknya itu, keluarlah dokter sama suster keluar dari kamar bersalin tersebut. Bilang ke Pak Andi sudah Bapak boleh dilihat anaknya bersama istrinya, sehat dua-duanya, alhamdulillah ya Pak. Ya, makasih ya Dok. Ini ya, silakan Pak masuk. Nah, ini dokter sama suster ini belum jalan, dia belum jalan untuk menghindar dari Pak Andi. Pak Andi masuk ruangan bersalin. Set. Nah, setelah masuk ruangan, dia mau bertanya sesuatu untuk registrasi ke dokter dan suster. Keluarlah lagi dia ke luar. Tidak ada jarak detik. Ini ngomong detik, nggak ada 5 detik. Kan itu lorong nih, otomatis kan kamu pasti kelihatan dong. Gimana ya? Itu tadi pembayarannya gitu. Nah, langsung balik badan lah ya. Oh iya, lalu dia buka set, mereka udah nggak ada. Tiba-tiba hilang. Dan Pak Andi tidak ada pikiran macam-macam dong. Oh mungkin lari lah. Mungkin pikiranku banyak lah ya. Pikirannya dia banyak lah, enggak sampai horor, enggak. Yang jelas dia mau bertanya, set, udah enggak ada. Ya sudah deh, ntar aja deh, pagi lah gitu. Masuk dia, oke, akhirnya sama anaknya. Jadi ruangan itu ya ruangan bersalin, normal gitu loh. Dia cium anaknya yang lagi nangis, ya kan, sama si istrinya ngobrol. Akhirnya tertidurlah mereka berdua, ya kan. Dan anaknya tadi kan ditaruh di tempat kalau habis lah itu di mana? Inkubator. Sebelumnya susternya masuk nih. Sebelumnya susternya masuk untuk menaruh bayi ini di inkubator, disterilkan dulu ya kan. Kan gitu tuh biasanya tuh. Ya kan? Nah, mereka berdua tidurlah di kamar tersebut karena tidak ada pasien yang lain gitu. Tidur di ruangan bersalin tersebut. Di ruangan bersalin tidurnya. Ya. Jadi nggak dipindahkan ke kamar, di ruang bersalin. Gitu loh. Oke, mereka ngobrol-ngobrol, capek kan, si istri capek kan, si bapak juga capek kan, tidur nih akhirnya. Pagi menjelang, subuh lebih tepatnya. Sudah masa tidur, bangun udah subuh nih. Subuh nih, tapi kok masih ngerasa ngantuk. Berat banget. Yang harusnya dia sholat subuh, dia nggak bisa sholat subuh saat itu. Tidur lagi doi. Lu tidur lagi. Bangunlah jam 5:30 pagi. Pokoknya matahari udah terang. Nah, ini nih. Kenapa tuh? Setelah si bapak Andi dan istrinya ini bangun, anaknya itu yang dibawa sama suster tadi di ruangan inkubator tadi itu sudah berada di samping kasurnya ibu tadi itu, bersama tempatnya. Jadi nggak satu kasur ya, beda kasur bayi tau nggak sih? Yes. Nah di sampingnya itu. Setelah bangun dia udah lihat bayinya di situ. Oh mungkin saat kita tidur susternya masuk untuk naruh bayi kita di sini. Yes. Positif kan, positif thinking. Masih terpantau ruangan tersebut biasa-biasa aja, seperti ruangan bersalin biasa. Lapar dong, lapar nih, Pak Andi lapar. Bu, mau tak belikan gorengan dengan biaya yang tipis nih, ya kan? Untuk cemilan awal tak belikin gorengan ya. Keluarlah Pak Andi. Oh ya Pak, keluar Pak Andi untuk beli gorengan. Lah keluar ruangan itu pun masih ada suster, dokter yang lagi berlalu lalang. Gak banyak, cuma masih ada suster dan dokter itu nyapa. Sus, iya Pak, iya Pak. Tapi sekali lagi pasiennya nggak ada pasien satupun yang dia lihat. Dan dia nggak ngegubris pasien sama sekali. Yang penting aku di sini, ya, anakku dilahirkan di sini, selesai gitu. Keluarlah dia di rumah sakit itu. Tak. Nah, di seberang rumah sakit tersebut yang jualan gorengan. Oh, ada jualan gorengan. Iya dong. Berani dia. Nah, dari jauh nih orang gorengan udah ngelihatin. Loh kok nih orang keluar dari rumah sakit? Beli gorenganku nih pasti ya. Pak Andi mikirnya gitu karena dari jauh tukang gorengannya udah ngeliatin terus. Kok
diliatin dulu sama tukang gorengan ini. Oh, dia mungkin menyambut aku mau beli gorengannya dia gitu. Dia lapar nih. Dia nyebrang, akhirnya beli. Pak, gorengannya Pak 5.000 gitu. Oh iya Pak, dia bapak gorengan ini ngeliatin Pak Andi aneh, masih penasaran. Ini ngapain nih orang? Oh iya. Sambil ngeliatin sambil apa Pak? Ya itu apa? Ote-ote tahu isi ya gitu. Temping jazz ya, gitu. Pisang molen lah gitu. Dikasih. Nah, setelah dikasihkan, penasarannya itu tidak terbendung nih orang gorengan ini tidak terbendung nyatanya ya. Penasaran nih. Pak, mau tanya Pak. Saya penasaran. Iya kenapa Pak? Bapak ngapain kok di rumah sakit itu? Loh, istri saya melahirkan Pak di rumah sakit. Maksudnya Bapak gimana? Istri saya melahirkan tadi malam di rumah sakit. Memang kenapa Pak? Bapak yakin istri Bapak melahirkan di rumah sakit seberang? Kenapa tuh? Duh, memang kenapa Pak? Pak, sebentar Pak. Serius Bapak istrinya melahirkan di rumah sakit di depan? Duh, iya Pak. Memang kenapa? Sekarang posisi istri Bapak ada di mana? Duh, istriku ya di dalam di kamar bersalin sama anak saya. Loh, emang kenapa sih Pak? Sebentar Pak. Sini dulu. Aku merinding lagi kan, masih cerita merinding loh. Mohon maaf ya Pak ya. Ini nggak tahu apa ini bener atau bercanda ya. Rumah sakit depan ini sudah tidak terpakai, sudah terbengkalai beberapa tahun yang lalu. Astagfirullah. Gimana Pak? Gimana maksudnya gimana Pak? Bercanda di Bapak nih pasti kan. Ya, gimana maksudnya Pak? Iya Pak, rumah sakit ini seberang ini udah nggak beroperasi beberapa tahun yang lalu. Nggak beroperasi gimana Pak? Adiknya jawab kayak gitu. Orang istri saya tadi malam memang dilahirin di sini kok, anak saya ada suster ada dokter. Pak yakin? Iya. Dia lihat rumah sakit, tetap rumah sakit yang dia lihat. Udah deh Pak, saya ke istri saya dulu. Iya deh Pak, dia gitu. Jadi tukang gorengan ini kayak bercanda nih, kayak ini orang bercanda, kayak dia cuma main aja ke sana ke rumah sakit itu, ya itu loh. Nyebrang ke rumah sakit tersebut. Kamu tahu? Apa itu? Setelah masuk pagar rumah sakit yang awalnya itu rumah sakit yang normal, yang itu masih ada lampu, tanaman-tanaman yang masih tertata rapi, ya kan? Kamu tahu rumput liar, tembok berlumut. Itu pandangan dari luar udah kayak gitu. Panik dong dia. Ini serius. Lari dia coy. Bawa gorengan dia lari ke kamar istrinya dia. Kamar istrinya dia yang lagi bersalin. Aku berani beneran. Dia lari saat dia. Jadi setiap lorong yang dia lewatin itu nggak ada suster, nggak ada dokter, dan ruangan itu yang kotor, yang berlumut dan tanaman-tanaman rumput-rumput liar itu di dalamnya itu udah ada banyak banget, kaca-kaca pecah. Waduh, dia makin ngelewatin, panik. tambah lari dia. Makin panik. Buka kamar, dah istrinya masih belum sadar kalau rumah sakit itu rumah sakit terbengkalai. Dia masih sama anaknya itu masih di gudang itu apa ya? Mainan anaknya iya, digendong-gendong lah ya. Mah, ayo kita keluar. Kenapa Pak? Sudah, ayo kita keluar sekarang. Jadi anaknya itu digendong dengan istrinya yang masih pelan, ya kan? Dia kan nggak bisa lari. Jadi dari kamar bersalin sampai keluar, dia itu pelan-pelan dengan membaca istighfar ya, astagfirullah sebagainya. Dia nggak ngasih tahu istrinya. Istrinya masih belum sadar loh. Ini anehnya istrinya masih belum sadar. Duh, kenapa sih Pak? Ya udah. Kenapa sudah waktunya ini check out apa? Kok check out? Apa udah waktunya ini pulang disuruh pulang sama suster-susternya? Enggak, udah ayo ada. Ini susternya kemana ya? Kok nggak ada ya Pak ya? Dia masih belum lihat kalau sekitarnya itu udah berubah tempatnya. Anehnya di situ. Tapi si bapak ini masih sudah sadar kalau tempat ini udah berubah. Nah, jalan ke parkiran tadi itu. Kenapa sih Pak? Kita nggak registrasi? Enggak. Udah registrasi. Udah. Jadi dia gopo, yang cowok ini gopo banget. Takut lah pasti boy. Nah, sampai di parkiran dia jalan tanpa panik ya kan, masih bawa bayi kan, yang masih sekecil itu ya kan. Pulang ke rumah dia, sampai di rumah dia cerita sama istrinya, "Mah, aku mau cerita. Ternyata rumah sakit yang kamu melahirkan tadi sudah tidak beroperasi beberapa tahun yang lalu." Masa? Yang benar Pak? Oke lah, nanti kalau mama sudah bisa enakan, kita lihat ke rumah sakit lagi.
kita rumah sakit itu kita lihat lagi. Entah besok atau lusa. Kalau Mama siap, ayo kita kesana lagi. Untuk saat ini jangan dulu. Oh, nggak mungkin dong Pak, orang kita ini ngomong dari suster gini. Mama bilang kayak gitu, tapi aku sendiri yang lihat. Apa nggak ngeri coy? Ya ngeri lah. Untungnya nih pas dia kabur panik nih, nggak diteriakin, Pak belum bayar. Pak registrasi dulu Pak. Bayangin Gila. Kok untung waktu pagi pula. Dan gak ada suster dan dokter yang tadi malam. Iya, siapa tahu pas masih kondisi istrinya belum sadar nih. Itu parah sih, itu parah sih. Papasan sama susternya. Sus, bapaknya udah sadar dong, ya kan? Mana nih? Kita makin panik dong. Sudah tahu atau sudah sembuh? Iya kan? Sudah tahu apa sudah sembuh? Itu ngeri sih menurutku itu cerita. Dan akhirnya bapak itu konfirmasi lagi ke tukang gorengan. Setelah dia pulang nih ya kan, dia naik motor lagi ke tukang gorengan tadi. Dan dari depan seberang itu sudah terbengkalai beneran tuh pagar itu udah kayak karatan itu. Pak, Bapak tadi lihat aku nggak naik motor keluar sama istriku sama? Aku lihat Pak, beneran Pak. Sampean beneran istri sampean kelahiran di sana tadi. Beneran istriku kelahiran. Astagfirullah, bisa kayak gitu ya? Iya ternyata beneran. Makasih ya Pak infonya, ternyata beneran. Jadi informasi yang dikasih tahu tukang gorengan itu beneran. Wah, gila nggak? Gila sih. Cerita ini serem sih boy. Melahirkan di rumah sakit terbengkalai. Alhamdulillahnya tuh bayi selamat loh. Ya kita ambil positifnya ya. Mungkin mereka membantu proses persalinan baik lah. Karena melihat pasangan suami istri ini mungkin butuh tentang bantuan. Ekonomi butuh bantuan cepat. Itu kita ambil positifnya. Positifnya di situ ya mungkin ya. Negatifnya tetap serem sih. Iya serem sih. Ya serem dong. Pantesan dia kok nggak ngelihat pasien yang lain, dia kan cerita-ceritanya seperti itu. Yes. Jadi itu cerita rumah sakit terbengkalai di Kabupaten Bandung. Kita nggak sebutin ya, karena ini masih takutnya apa ya? Kan sudah nggak beroperasi lah? Ya nggak beroperasi sih. Tapi ya aman lah, menarik. Cerita ya? seram kali ini menarik. Ya mungkin kalian punya pengalaman atau cita-cita dari saudara teman kayak apa? Bisa lah kalian komen-komen. Ya, tentang rumah sakit berhantu. Kalian komen cerita kita ini tadi, apa yang ada yang ini kalian bisa komen-komen ya kan? Menarik banget sih. Ada ternyata ya kayak gitu. Ada itu. Demit membantu, setan membantu ya ada ternyata ya. Pertanyaan kita kayaknya pasti ada lah, arwah Hmm. baik pasti ada lah. Cuman ya tergantung ya tadi. Momennya nggak semua orang bisa mendapatkan hal seperti itu ya. Yes. Kejadian-kejadian seperti itu kita ambil hikmahnya aja. Kita ambil hikmahnya bahwa persalinan itu ditolong. Oke lah ya? Kalau begitu. Sekali lagi jangan lupa buat kalian teman-teman Gibah Setan buat subscribe, like, share dan komen biar kita makin semangat buat konten untuk kalian nikmati di rumah. Yuhu. Gitu ya Bro Renus ya. Yoman. Jangan bosan-bosan lah dengar cerita Gibah Setan kali ini ya. Nantikan terus cerita-cerita kami di Gibah Setan yang lainnya. Oke, daripada kita gibahin manusia, lebih baik kita Gibah Setan. ciao. Wuhu.